Halo guys, apa kabar? Hari ini kita jumpa lagi untuk bicara mengenai topik yang berbeda. Tetap dalam koridor atau kerangka hukum bisnis, tapi kita akan bicara mengenai hukum perseroan terbatas. Ya. Bicara mengenai perseroan terbatas atau dalam bahasa Belandanya disebut sebagai Namlose Vennootschap atau dalam bahasa Inggris Limited Company. Saya pernah menulis buku itu di tahun 2008. Artinya belum sampai setahun setelah Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru, yaitu Undang-Undang 40 tahun 2007 diterbitkan atau disahkan. Ya, saya menulis tahun 2008. Ini bukunya. Ya, banyak hal yang ditulis dalam buku ini sekaligus juga mengenai perbedaan antara Undang-Undang Nomor 1 tahun 95 dengan Undang-Undang 40 2007. Dua-duanya tentang perseroan terbatas. Kemudian beberapa tahun kemudian, di tahun 2020, saya menulis sebagai satu bahan ajar mengenai hukum perusahaan dan kepailitan. Ya, ini juga menarik karena dari awal perusahaan berdiri sampai dengan kalau perusahaan berakhir dalam posisi pilot. Kemudian juga buku yang masih terkait dengan perseroan terbatas, yaitu saya tulis tahun 2021 mengenai hukum bisnis. Ya, tentunya pada saat itu sudah mulai keluar adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Dan terkait dengan hal ini memang Undang-Undang Cipta Kerja juga melakukan satu terobosan dengan mengizinkan atau diperbolehkannya ada perseroan perseorangan. Artinya bahwa perseroan ini dimiliki hanya oleh satu orang pun boleh dengan modal yang tidak ditentukan, berapapun terserah pendirinya. Kemudian dalam perseroan perorangan ini memastikan bahwa perusahaan tersebut adalah pengusaha atau perusahaan mikro dan pengusaha kecil. Jadi sekarang perseroan terbatas bukan hanya milik daripada pengusaha menengah dan besar, tapi bahkan yang kecil dan mikro pun boleh memiliki. Pasti ada perbedaannya antara bentuk badan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas dengan bentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum. Yang pasti, kalau misalnya bentuknya perseroan terbatas, walaupun ini pengusaha mikro, tapi kalau misalnya ada permasalahan, misalnya terpaksa harus one prestasi karena misalnya ada bencana, atau ada kejadian yang luar biasa, atau ada hal-hal yang mengakibatkan ada pihak lain meminta pertanggungjawaban dari perseroan tersebut, maka perseroan terbatas tersebut hanya aset dari PT tersebut yang kena, pribadinya tidak kena. Ya, jadi dengan harapan seperti itu, maka pengusaha-pengusaha mikro dan kecil akan lebih berani lagi berbisnis, akan lebih berani lagi berusaha. Ingat, kita tahu bahwa 99% lebih daripada pengusaha di Indonesia terdiri dari mikro, kecil, menengah. Ya, merekalah sebenarnya tulang punggung daripada negara kita. Jadi kita berharap mereka akan tumbuh berkembang menjadi pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang tangguh, yang hebat, yang bisa tampil dalam situasi apapun juga. Ya, pengusaha mikro, kecil, menengah tahun 98 pada saat kita krisis, mereka sudah membuktikan bahwa mereka tetap bisa survive. Ya, baik untuk semua pelaku usaha. Selamat dan tetap semangat.